Lebih lengkap soal pertemuan tokoh NU dengan Presiden Israel, kami tanyakan langsung kepada Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, Syafiq Ali. Pak Syafiq, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Pak Syafiq, kami ingin tahu penjelasan dari pertemuan 5 Nahdiyin dengan Presiden Israel, itu sebenarnya berlangsung kapan? Kami juga belum tahu berlangsungnya kapan, berangkatnya kapan, pulangnya kapan. Nah, kami belum tahu karena memang itu tidak sebutan PBNU. Tetapi sekarang teman-teman itu sudah ada di. Oke, artinya tidak ada laporan sama sekali kah terkait pertemuan itu kepada PBNU, Pak Berikan. Syafiq? Ya, ya, ya. PBNU sudah melayangkan surat panggilan kepada teman-teman ini untuk memberikan klarifikasi. Tetapi kami belum menanyakan mereka berangkatnya kapan, untuk sebuah acara apa, dan di sana ngapain. Kami belum menanyakan apapun. Pemanggilannya kapan, Pak Syafiq? Hari ini, dipanggil untuk besok dan. Oh, dipanggil untuk besok. Apa yang akan jadi Ya, materi pemeriksaannya? Apakah ya terkait isinya juga mungkin sudah diketahui sejauh ini? belum. Kami belum mengetahui isinya, sponsornya yang memfasilitasi, yang mengundang, dalam rangka apa, kami belum mengetahui. Kami pengen bahwa besok mereka memberi keterangan bersama-sama sehingga kami mendapatkan informasi yang memadai. Oke, tapi kelima orang ini posisinya di PBNU sebagai apa saja, Pak? Ya, bisa dibilang kader, tapi bukan pengurus harian. Tidak ada yang pengurus harian PBNU, beberapa ada yang pengurus Banom, sebagian juga tidak. Nah, di situ sebagian ya warga biasa atau ya kader lah. Kader NU kan ada banyak sekali. Oke, ini kan tidak sejalan dengan sikap PBNU yang berada di sisi Palestina. Kalau dari PBNU sendiri, apakah ada rencana pemberian sanksi? Ya tentu saja, saya kira karena jelas bahwa kunjungan ini tentu pertama melukai, saya kira, perasaan warga Palestina, di mana Palestina Pak Safik? berdiri di sisi mereka. Yang kedua juga saya kira ini juga mengecewakan banyak sekali warga NU yang sekarang kita di sini merasa tidak berdaya bagaimana harus menghentikan Israel. Justru kok ada teman-teman kita justru beramah tamah dengan Presiden Israel. Nah, mungkin mereka punya niatan yang baik, tetapi itu sebuah kenaifan ya. Karena berurusan sama Israel, ya, kita tidak bisa hanya mengharapkan niat baik gitu loh. Kita tahu seluruh dunia mengecam Israel dan dia tetap tidak berhenti untuk menjatuhkan bom dan menembakkan peluru kepada warga Palestina, bahkan sampai ke anak-anak. Oke, Pak Safik, tapi kalau dari mekanisme PBNU sendiri, biasanya sanksi yang bisa diberikan untuk kasus-kasus seperti ini apa, Pak? Ya, pemecatan dari konteks pengurus ya itu yang bisa dilakukan karena PBNU itu sebuah organisasi. Jika ada pengurus yang melakukan tindakan yang tidak sejalan dengan apa posisi dan sikap organisasi, tentu ia bisa diberhentikan. Dan ini terutama buat PBNU ini ya menjadi pelajaran karena memang kader NU itu ada banyak sekali dan NU mungkin selama ini memang relatif longgar ya dalam tanda kutip sehingga siapapun itu bisa membawa baju NU bahkan untuk hal-hal yang seharusnya itu perlu keputusan organisasi. Oke, Pak Sofik, tapi artinya bisa dipastikan kalau sebenarnya memang PBNU tidak ada agenda yang sama sekali berkaitan dengan Israel ya? Oh, tidak ada. Justru hari-hari ini, saya kira beberapa bulan, bahkan sampai minggu kemarin, PBNU sedang membangun komunikasi intensif dengan otoritas Palestina. Kamis kemarin, itu Dubes Palestina berkunjung ke PBNU dan bertemu dengan Gus Yahya untuk membicarakan langkah-langkah apa yang bisa dilakukan untuk memberi tekanan lebih pada Israel agar menghentikan kekerasannya. Oke. Tapi kalau misalnya mekanismenya juga Pak Sofik, ketika ada kader mau keluar negeri terutama juga bertemu dengan tokoh-tokoh tinggi, haruskah lapor dengan PBNU seperti apa mekanismenya? Tergantung kepentingannya dan urusannya. Kalau dia diundang, memang itu karena atribut dia sebagai kader NU, karena KNU-annya, tentu saja semestinya dia melaporkan pada organisasi. Paling tidak kepada pengurus yang ada di atasnya, pada departemen yang terkait. Dan itu lazim. Itu lazim di PBNU, gitu. Karena tentu saja mereka diundang tentu karena atribut sebagai kader NU, sebagai aktivis NU. Saya kira kalau sebagai pribadi begitu saja, saya kira kecil kemungkinan dia akan diundang sampai bisa bertemu
dengan Presiden Israel. Saya sendiri sebelum COVID saya pernah mendapatkan tawaran untuk berkunjung ke Israel, tapi saya menolaknya. Oke. Karena saya merasa ya saya tidak akan bisa berbuat banyak dan leverage politiknya saya tidak cukup untuk bisa bernegosiasi dengan petinggi Israel. Beda dengan Gus Dur zaman dulu gitu kan. Gus Dur leverage politiknya besar sekali. Jadi Israel akan sangat menghitung apapun yang dikemukakan oleh Gus Dur. Tapi orang seperti saya tentu berbeda. Saya harusnya akan teman-teman juga punya kesadaran ini gitu. Baik, Pak Syafiq terakhir singkat saja, besok jam berapa pemanggilan untuk para nadliyin? Besok siang. Besok siang. Oke. Baik. Terima kasih Ketua PBNU Pak Syafiq Ali. Sehat selalu Pak. Sama-sama. Terima kasih.